lagi di channel Keluarga Nahla. Pada kesempatan kali ini ada beberapa hal yang memang menjadi pertanyaan kita semuanya dan kita akan sama-sama untuk menjawabnya. Tim nasional Indonesia akan memulai babak kualifikasinya di Piala Dunia dari fase yang paling bawah. Timnas Indonesia akan bertemu dengan Brunei Darussalam di putaran pertama kualifikasi Piala Dunia 2026. Skuad Garuda mengusung target besar yakni dengan mampu lolos ke putaran kedua. Mereka sudah ditunggu-tunggu oleh lawan-lawan yang berat yang menjadi langganan untuk lolos di Piala Dunia. Untuk edisi kali ini, FIFA menambahkan jatah kontestan yang lolos dari zona Asia. Kita akan merangkum bagaimana cara timnas Indonesia lolos dari kualifikasi Piala Dunia. Nah, bagaimanakah caranya? Yang pertama adalah bertemu dengan Brunei Darussalam. FIFA telah resmi mengumumkan hasil undian kualifikasi Piala Dunia 2026. Zona Asia Indonesia sendiri dipastikan akan memulai pertandingan dari putaran pertama kualifikasi. Sebab skuad Garuda berada di ranking 26 FIFA zona Asia. Dalam regulasinya, peringkat 27 hingga 46 harus melakoni kualifikasi. Sejak babak pertama, Indonesia sendiri mendapatkan lawan yang cukup mudah. Pada putaran pertama kali ini, skuad asuhan Sintayong akan bertemu dengan Brunei Darussalam. Leg pertama akan digelar pada tanggal 12 Oktober mendatang. 5 hari berikutnya, timnas Indonesia akan terbang ke Brunei untuk menjalani partai tandang di leg kedua. Di atas kertas, tim Indonesia diprediksi mampu mengalahkan Brunei Darussalam sejauh ini. Kedua kesebelasan telah bertemu sebanyak 11 kali di kompetisi resmi. Timnas Garuda sendiri berhasil memetik 7 kemenangan. Sedangkan Brunei hanya memenangkan 2 pertandingan saja, di mana 2 sisanya berakhir dengan imbang. Sintayong pun meminta dukungan penuh seluruh masyarakat Indonesia. Mantan pelatih timnas nasional Korea Selatan ini ingin memberikan yang terbaik di perhelatan kualifikasi kali ini. Jika menang agregat atas Brunei Darussalam, maka Indonesia dipastikan melaju ke babak kualifikasi. Seandainya lolos, timnas Indonesia sudah ditunggu oleh beberapa lawan yang cukup berat. Skuad Garuda akan bergabung dalam grup F bersama Irak, Vietnam, hingga Filipina. Ketiga negara tersebut diperkirakan akan menjadi lawan yang sulit untuk anak asuh Sintayong. Pasalnya mereka akan menjalani beberapa pertandingan yang cukup melelahkan. Tim nasional Irak dipastikan akan menjadi lawan terberat bagi penggawa Garuda. Tim berjuluk Lions of Mesopotamia ini bertengger di ranking ke-7 FIFA zona Asia. Secara head-to-head, timnas Indonesia telah bertemu Irak sebanyak 6 kali. Hasilnya, skuad Garuda harus menelan 5 kali kekalahan dan cuma mampu meraih 1 kali hasil imbang. Artinya, tim nasional Indonesia belum pernah menang sepanjang sejarah menghadapi Irak. Selain Irak dan Vietnam, juga diprediksi akan menyulitkan Indonesia di babak drop out meskipun sudah tidak dilatih oleh Park Hang-seo. Kiprah Vietnam kali ini patut untuk diwaspadai. Pasalnya, mereka sekarang ditangani oleh Philippe Troussard yang punya rekam jejak. Salah satunya, Troussard pernah melatih klub raksasa Ligue Prancis, yakni Olympique Marseille. Dalam 5 pertemuan terakhir, timnas Indonesia tidak pernah meraih satupun kemenangan. Rivalitasnya keduanya dipastikan memanas setelah media Vietnam yakni Bongda melempar cyber. Media itu menuliskan jika Indonesia sangat beruntung bisa bertemu dengan Brunei. Dia menganggap negara minyak itu merupakan lawan yang cukup mudah. Berikutnya, Indonesia juga harus menghadapi Filipina yang punya ranking FIFA di atas Indonesia. Meskipun begitu, Filipina diyakini akan menjadi lawan yang lebih mudah ketimbang Irak maupun Vietnam. Cara lolos timnas Indonesia meskipun menghadapi lawan yang berat, timnas Indonesia masih punya asa untuk lolos pada babak demi babak selanjutnya. Pasalnya, Konferensi Sepak Bola Asia ataupun AFC menggunakan format baru dalam kualifikasi kali ini. AFC telah mendapatkan 4 babak kualifikasi pada regulasi baru tersebut. Itu artinya skuad asuhan ini masih punya peluang untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Hal itu baru bisa terwujud seandainya skuad Garuda mampu lolos ke putaran keempat. Indonesia sendiri diwajibkan untuk lolos pada putaran kedua dengan finish di 2 besar klasmen grup F. Mereka harus kembali berjuang dengan 18 negara yang akan tampil di putaran ketiga. Selanjutnya, 18 tim tersebut akan dibagi dalam 3 grup. Seandainya lolos, Indonesia akan menjalani 10 pertandingan kandang maupun di kandang tim yang finish di posisi 2 besar pada setiap grup secara otomatis akan lolos ke Piala Dunia 2026. Seandainya gagal, timnas Indonesia masih punya sedikit harapan. Skuad Garuda harus bisa finish di posisi 3 maupun 4 klasmen grup untuk melanjutkan babak putaran keempat. Di babak ini akan diisi oleh 6 tim yang dibagi ke dalam 2 grup. Masing-masing tim akan bermain sebanyak 2 kali di fase grup dan akan dilaksanakan di tempat netral. Indonesia bisa saja langsung meraih tiket Piala Dunia 2026 seandainya mampu menjadi juara grup di babak tersebut. Jika kembali gagal, Indonesia masih punya harapan dengan catatan harus finish di peringkat kedua. Skuad Garuda harus bertemu dengan runner-up dari masing-masing grup di putaran keempat. Pemenang dari laga ini akan melaju ke babak playoff antar konfederasi.
Timnas Garuda bakal bertemu dengan salah satu di antara perwakilan SIAF, CONMEBOL, dan OSI. Jika menang, berikutnya akan bertemu dengan Konfederasi Sepak Bola Amerika Utara ataupun CONCACAF. Secara regulasi, FIFA akan menentukan 2 tim unggulan di babak ini. Mereka mengambil sesuai peringkat terbaik FIFA, di mana 4 tim lainnya akan saling bertarung di babak penyisihan. Kemudian FIFA akan menggelar 2 laga playoff, di mana kedua pemenang berhak bermain di putaran final Piala Dunia. Persembahan terakhir Sintayong yang lolos ke Piala Dunia merupakan target terbesar Sintayong selama membela timnas Indonesia. Hal itu diutarakan setelah skuad Garuda gagal lolos Piala Dunia U20. Bersumber dari Bolasport.com, Sintayong yang menyebut jika dirinya punya ambisi untuk mencetak sejarah, dia ingin membawa skuad Garuda terbang tinggi dengan lolos ke Piala Dunia 2026. Pelatih Korea Selatan ini akan mempersiapkan segalanya dengan sebaik-baik mungkin meskipun punya jalan yang cukup terjal. Sintayong cukup pede dengan target besarnya tersebut, apalagi hal ini didukung dengan penambahan kuota benua Asia menjadi 8 atau 9 tim. Di sisi lain, ini juga menjadi persembahan terakhir Sintayong untuk masyarakat Indonesia. Pasalnya, kontraknya sendiri akan berakhir pada bulan Desember nanti. PSSI sebenarnya ingin memperpanjang kontrak Sintayong setidaknya sampai dengan bulan Februari 2024 mendatang. Itu artinya Sin yang akan memimpin skuad Garuda hingga perhelatan Piala Asia 2023. Jawaban Erick Thohir sendiri nggak mau mengambil langkah yang terburu-buru seandainya nggak diperpanjang. Sudah ada beberapa pelatih ternama yang tertarik untuk melatih timnas Indonesia. Salah satunya adalah pelatih asal Jerman yang menukangi Persija Jakarta, yakni Thomas Doll, ex-pelatih Borussia Dortmund ini. Ia sangat tertarik untuk mengisi jabatan dari Sintayong. Walaupun begitu, Thomas Doll masih belum memikirkan masa depan tersebut. Pelatih berusia 57 tahun ini dilaporkan masih ingin fokus menangani Persija Jakarta. Thomas Doll baru akan melatih timnas Indonesia seandainya Persija sudah tidak membutuhkannya lagi. Selain Thomas Doll, timnas Indonesia juga dikait-kaitkan akan dilatih oleh Akira Nishino. Pelatih berusia 68 tahun ini sendiri sedang menganggur setelah terakhir kali membela timnas Thailand di tahun 2021. Berikutnya terdapat beberapa nama pelatih yang tertarik membesut timnas. Yang dilansir dari Bola Okezon mereka adalah Luis Milla, Fernando Tavares, hingga Joachim Low. Rencana besar Erick Thohir sendiri sudah menyusun berbagai rencana besar dengan mengusung blueprint timnas Indonesia. Dia ingin membawa skuad Garuda untuk bisa mendunia pada tahun 2045. Pria kelahiran Jakarta ini akan berfokus pada 4 hal utama, mulai dari pembinaan usia muda, transparansi keuangan, prestasi yang lebih tinggi, hingga tradisi komitmen jangka panjang. Erick Thohir optimis jika timnas Indonesia bisa meraih berbagai prestasi dengan 4 fokus tersebut untuk mendukung pembinaan usia muda. Erick Thohir akan memberikan dana kepada Astrof dan hal tersebut berkisar 300 juta. Tidak cuma itu, Erick Thohir juga berencana akan merevolusi mental para pemain timnas Indonesia. Hal tersebut disampaikan dalam parade timnas Indonesia dalam menangani medali emas SEA Games yang lalu. Dia menyebut jika para pemain telah memberikan contoh yang sangat baik, pasalnya bangsa Indonesia sendiri dikenal sebagai bangsa pejuang yang tidak pantang menyerah. Penerapan mental juara itu dinilai merupakan cita-cita dari para pendiri bangsa. Namun Suryanto yang merupakan tim psikologi timnas Indonesia di SEA Games menyebut kalau penerapan ini harus disesuaikan dengan dinamika yang terjadi. Guru besar Universitas Airlangga ini menilai jika hal itu perlu analisis yang lebih mendalam. Nah, itulah yang akan dicapai Indonesia. Apakah timnas Indonesia bisa mencapai target terbesar tersebut? Doakan saja, semoga tercapai. Nah, itulah jawabannya. Kalau teman-teman punya jawabannya lainnya, silahkan isi di kolom komentar tentunya. Dan jangan lupa terus dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share apabila informasi ini bermanfaat.